Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara dicopot dari jabatannya karena kedapatan menyelundupkan sejumlah barang mewah di pesawat Garuda yang baru didatangkan ke Indonesia. Rencananya hari ini pemegang saham perusahaan akan melaksanakan RUPSLB untuk menentukan pimpinan baru Garuda. Lalu siapa yang cocok untuk menjadi bos Garuda? Telah bersama saya pakar penerbangan sekaligus anggota Ombudsman Alvin Lee. Selamat pagi, Pak Alvin. Pak Alvin, hari ini akan diputuskan siapa pengganti Direktur Utama Garuda Indonesia, dan juga kalau tidak salah komisaris juga, jajaran komisaris juga ini termasuk yang akan nanti diganti begitu, akan dicari siapa yang penggantinya. Nah, kalau kita melihat hingga saat ini sebenarnya untuk tantangan apa sebenarnya yang dibutuhkan dari seorang pucuk pimpinan Garuda Indonesia ini? Sosok seperti apa ini, Pak Alvin? Iya, seorang Direktur Utama Garuda ini kan tidak hanya mengurus penerbangannya saja ya, tapi lebih sebagai pemimpin perusahaan yang mana merupakan salah satu BUMN yang high profile di Indonesia. Garuda ini juga mempunyai karakter yang khas. Dia sebagai BUMN yang harus menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, mengelola hak-hak negara, kekayaan negara, menjalankan fungsi sosial juga. Namun di sisi lain juga sebagai perusahaan terbuka, TPK, yang mempunyai kewajiban terhadap pemegang saham publik kan. Nah, untuk perusahaan terbuka ini kan lebih orientasinya ke profit, ke meraih keuntungan, mengembangkan bisnis dan sebagainya. Nah, ini harus bisa mencari titik temunya sehingga kedua fungsi ini dapat terlaksana. Kalau tidak seimbang, terlalu mempertimbangkan kepentingan perusahaannya saja, fungsi BUMN-nya kita juga pertanyakan terus ngapain sebagai BUMN kan. Tapi kalau kemudian hanya menjalankan program pemerintah dan mengabaikan juga kewajiban terhadap pemegang saham, ini nanti nilai sahamnya juga rontok. Nah, ke depan ini masih banyak tantangan, dan ada tantangan yang sudah di depan mata. Yang pertama adalah siapapun yang memimpin Garuda ini harus menyiapkan 500 juta dolar. 500 juta dolar ini adalah utang yang akan jatuh tempo pada bulan Mei, 4 bulan lagi. Ini makanya saya tidak yakin, harus kerja berat berarti ini saya tidak yakin itu bisa dengan dibayar dengan dari hasil bisnis saja. Kemungkinan akan membuka utang baru. Nah, ketika membuka utang baru ini tentunya harus lebih efisien. Cari utang yang lebih murah untuk bayar utang yang lebih mahal. Dengan demikian kinerja keuangannya akan lebih baik. Kemudian berikutnya adalah dari aspek operasional penerbangan sendiri, ini juga banyak pesawat-pesawat Garuda ini yang usianya sudah mendekati 10 tahun, terutama Boeing 737-nya ya. Nah, pesawat kalau sudah di atas 10 tahun ini efisiensinya akan turun, daya tariknya terhadap penumpang juga akan turun. Garuda harus segera menyiapkan peremajaan armadanya ini, apakah tetap menggunakan Boeing atau pindah ke Airbus atau yang lain. Ini juga tidak murah karena perkiraan saya yang sudah mulai usur mendekati 10 tahun ini, ada puluhan pesawat, dan satu pesawat ini sekitar 80 juta dolar. Lagi begitu itu ya? juga investasi baru lagi kan. Sehingga tantangan terutama ini adalah tantangan dari aspek keuangan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ketika ini menjaga iklim di dalam Garuda sendiri. Garuda ini kan karyawannya ribuan. Rawan konflik-konflik internal ini, dan sejauh ini juga terkotak-kotak juga itu. Yang ideal itu adalah apakah dari internal Garuda atau dari luar Garuda untuk menjabat posisi dirut ini? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada posisi yang boleh bukan orang penerbangan, direktur keuangan, direktur utama itu boleh
bukan orang penerbangan, Tapi tapi harus paham. Untuk ya. kasus tadi Anda katakan permasalahan keuangan Betul. dan lain-lain, ini menurut Anda sekarang dengan iklim yang seperti ini tadi Anda katakan terkotak-kotak di dalamnya dan lain-lain, apakah idealnya seorang pemimpin ini diambil dari luar Garuda atau dari internal Garuda? Idealnya ada yang dari dalam ya, misalnya direktur operasi, itu yang setiap hari bersentuhan dengan aspek operasional kan, kemudian direktur teknik dan sebagainya. Tapi kalau direktur utama, direktur keuangan, saya kira yang kita melihat kompetensi bisa dari mana saja, asal paham karakter dari perusahaan penerbangan ini. Pak Alvin, kalau kita melihat selain keuangan, saat ini kepercayaan publik begitu terhadap Garuda ini juga bisa dikatakan menurun dengan kasus yang terjadi kemarin. Kemudian kita tidak tahu ya apa yang dicuitkan dalam akun @digembok itu apakah benar yang seperti itu dicuitkan benar terjadi atau ini hanya masih dugaan-dugaan cerita saja. Tetapi kepercayaan publik tampaknya menurun. Ini juga salah satu tugas. Nah, bagaimana kemudian pembenahan yang harus dilakukan oleh seorang direktur utama yang baru ataupun juga jajaran direksi maupun komisaris untuk mengembalikan kepercayaan publik ini? Memang Garuda ini kan sempat diterpa skandal ya, apapun namanya, dan pertama perlu mengembalikan kepercayaan publik karena Garuda ini milik negara. Ya. Kepercayaan, kemudian kredibilitas, bukan cuma dipercaya tapi juga kehormatannya kembali, dan juga membangun kembali kepercayaan pasar saham ini kepada Garuda agar nilai sahamnya tidak mudah digoreng nanti. Nanti kalau nilai saham Garuda digoreng juga, kita akan punya Jiwasraya, Asabri dan sebagainya. Oke, baik. Nah, mungkin ini kan sudah ada beberapa nama yang muncul juga begitu ya di nama-nama untuk pengganti dari Arya Askara sendiri. Ada nama Juliandra Nur Cahyo, Ignatius Jonan juga masuk begitu dalam bursa, Faik Fahmi, serta ada nama Irfan Setiaputra, mantan dirut PT Inti. Nah, ini sudah ada bocoran belum Pak Alvin Lee? Mungkin kalau kita melihat satu persatu sosok ini, mana menurut Anda yang mungkin ini yang ideal atau memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan Garuda ini? Iya, kalau Pak Juliandra ini kan sekarang dirut Citylink ya, anak perusahaan Garuda. Saya yakin beliau juga sudah paham permasalahan internal Garuda, tantangannya apa. Kalau Pak Ignatius Jonan mantan Menteri Perhubungan, beliau juga sukses memimpin dan membawa perubahan perbaikan di PT KAI. Kemudian Pak Faik Fahmi ini di Rut Angkasa Pura I, ini juga cukup sukses mengembangkan bisnisnya, pengembangan bandara-bandara, bukan cuma bisnisnya berkembang, tapi juga excellence in quality-nya juga cukup bagus. Ya. Kemudian yang dari Inti ini juga grup Telkom, ini juga tentunya sudah punya pengalaman mengelola BUMN. Saya yakin Pak Erick Thohir juga sudah mempelajari rekam jejak mereka, tapi juga tidak tertutup kemungkinan nanti pada saat-saat terakhir justru akan muncul nama yang selama ini tidak pernah dibahas. Oke, gitu. Bisa jadi ada kejutan-kejutan juga begitu dalam nanti RUPSLB yang akan berlangsung ini. Bisa saja, dan saya yakin Pak Erick Thohir juga sudah paham tantangannya, kandidat-kandidat yang diperlukan seperti apa. Mungkin tidak hanya di Rutnya ya, tapi Dewan Direksi ini yang harus menjadi tim yang super gitu. Oke, dan harus kompak karena kalau kelihatannya juga tadi Anda katakan di dalam jajaran internal Garuda sendiri sepertinya ada kubu-kubu begitu dan bekerjanya sepertinya tidak saling bersinergi begitu. Benar, dan kekompakan antara ini Dewan Direksi dan juga komisaris ini tentunya menjadi modal utama. Kita lihat yang terjadi di TVRI ini kan. Baik, jadi pelajaran juga ya. Baik. Kemudian terakhir mungkin catatan atau evaluasi dari Ombudsman sendiri terkait dengan Garuda secara keseluruhan, Pak Alvin. Secara keseluruhan Garuda ini kan perlu menjadi role model dalam pengelolaan BUMN karena tadi high profile ya. Nah, dalam role model ini tentunya Garuda juga menjadi mempunyai peran juga untuk mempengaruhi industri. Untuk menjadi standarnya, setting standarnya. Nah, selama ini yang menjadi sorotan adalah pelayanan Garuda
yang belakangan ini agak dinilai dulu misalnya makanannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga melihat on time performance Garuda ini bagus. Sehingga yang menjadi perhatian sekarang adalah yang sudah bagus ini dapat terus ditingkatkan dan yang masih kurang-kurang kemarin ini bagaimana cara mengatasinya. Terutama untuk menjaga kebanggaan Indonesia ini di internasional karena kemana-mana kan selalu Garuda membawa nama Indonesia itu. Baik. Terima kasih Pak Alvin sudah bergabung. Kita akan lihat siapa nanti yang akan ditunjuk dalam RUPSLB hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.